Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian sehat dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran matematika kelas 7 pada video bagian ke-7 bersama Bu Nurul. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, jika kalian telah menonton video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menyebutkan jenis-jenis pecahan, yang kedua mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, yang ketiga mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, dan yang keempat, mengubah pecahan biasa menjadi persen, per mil, dan sebaliknya. Yang pertama, jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Kedua, pecahan campuran. Tiga, pecahan desimal. 4, persen. Dan kelima, per mil. Yang pertama, pecahan biasa, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi pembilangnya tidak boleh lebih besar daripada penyebutnya. Itu baru dia dikatakan dengan pecahan biasa. Contoh, 2/5. Pembilangnya 2. 2 itu lebih kecil dari 5. Jadi pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi 2/5 disebut pecahan biasa. 1/4. Pembilangnya 1. 1 itu lebih kecil dari 4. Penyebutnya 4. Artinya 1/4 adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Contohnya, 2, 1/4 di sini. 2 itu bilangan bulat, bagian bilangan bulatnya. 1/4 itu pecahan biasanya. Jadi dia disebut pecahan campuran. Dan di sini 4, 2/3, 4 itu sebagai bilangan bulat biasa, dan 2/3 adalah pecahan biasa, dan seterusnya. A. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Contoh, 2, 1/4. Di sini ada pecahan campuran, mau kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya, penyebutnya itu dikalikan dengan bilangan bulat pokoknya. Jadi di sini 4/2 itu dikali, lalu hasilnya nanti dia ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi 4/2 ini dikali 4 dikalikan dengan 2. Berapa? 8. 8 ditambah 1 berapa? 9. Jadi jawabannya adalah 9/4. Jadi pecahan campuran 2 1/4 jika dijadikan pecahan biasa dia menjadi 9/4. Sekarang yang B, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Hal ini hanya dapat dilakukan jika pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Artinya kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, dia hanya akan menjadi pecahan biasa. Contoh, 9/2. Di sini pembilangnya 9, jadi lebih besar dari penyebutnya. Sekarang mau kita jadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? 9 ini kita bagi dengan 2. 2 itu dikalikan berapa yang mendekati hasilnya sama dengan 9. Itu artinya 9 dibagi 2, 4. Didapat 4 ya. Karena 2 dikalikan dengan 4 itu hasilnya sama dengan 8. Jadi kalau 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Jadi ada sisa 1. Artinya cara menulisnya penyebutnya tetap 2.
bilangan bulatnya menjadi 4 dan pembilangnya jadi 1. Sehingga jawaban akhirnya 4, 1/2. Sekarang yang ketiga, pecahan desimal, yaitu pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Contoh, 0,35, 1,12, dan sebagainya. Pokok ada tanda komanya, berarti dia adalah pecahan desimal. Yang A mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh nomor 1, 2,4. Di sini di belakang koma ada satu angka. Jika ada satu angka di belakang koma, itu artinya per 10. Jadi kita ubah menjadi per 10. Jadi kita ubah menjadi pecahan 2,4 karena di belakang koma satu angka, jadinya 24/10. Lalu setelah 24/10 bagaimana? Kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Sama-sama dibagi berapa pembilang dan penyebutnya? Sama-sama dibagi 2 coba. 24 dibagi 2 berapa? 12. 10 dibagi 2? 5. Jadi jawabannya 12/5. Di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Artinya bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Seperti tadi, berarti berapa? 5 dikalikan berapa? 12 dibagi 5 kan? Berarti 5 dikalikan berapa yang mendekati 12? 5 dikalikan 2. Berarti bilangan bulatnya kita pakai 2. Sisa berapa? 2. Jadi jawabannya 2/5. Contoh yang kedua, 0,35. Ada 2 angka di belakang koma. Jika ada 2 angka di belakang koma, artinya per 100. Jadi kalau kita ubah menjadi pecahan, dia menjadi 35/100. Karena 2 angka di belakang koma, jadi per 100. Setelah ini kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Coba 5. 35 dibagi 5 berapa? 7. 100 dibagi 5 berapa? 20. Jadi jawabannya 7/20. Masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tidak. Berarti jawabannya ya 7/20. Sekarang yang B, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan desimal, caranya kita harus mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Atau dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Contoh, nomor 1, 1/2. Sama dengan, karena di sini angka 2, yang mendekati kita jadikan penyebutnya menjadi 10. Jadi dikalikan berapa? Dikalikan 5. Kalau dikalikan 5, artinya penyebut dikalikan 5, pembilangnya juga dikalikan dengan 5. Berarti berapa? Kalau bawah penyebutnya dikalikan 5, 10, berarti yang atas dikalikan 5 juga. 1 kali 5, 5. Artinya kalau sudah 5/10 dijadikan pecahan desimal, ditulisnya menjadi 0,5. Kok bisa 0,5? Karena per 10. Jadi di belakang koma ada satu angka. Atau dengan cara yang lain seperti yang tadi. Jadi setengah ditulis rinci ya, 1 kali 5, pembilangnya dikalikan 5, penyebutnya kalikan 5. Jadi 1 kali 5, yang bawah juga 2 kali 5. Jadi sama dengan 5/10. Baru dia jadi 0,5. Sama saja ya. Sekarang yang keempat, persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Notasi persen adalah
ini. Yang A, mengubah pecahan menjadi persen. Contoh, 3/5. 3/5 untuk dijadikan persen, itu harus kita kalikan dengan 100%. Jadi 3/5 kali 100%. 100 dengan 5 itu bisa dibagi. Kita coret 100 dengan 5. 100 dibagi 5 berarti di sini menjadi 1. 100-nya di sini berapa? 100 dibagi 5 berapa anak-anak? 20. Artinya 3 dikalikan 20 berapa? 60. Jadi jawabannya 60%. Cepat ya? Gampang. Sekarang yang B, mengubah persen menjadi pecahan. Contoh, 12,5%. Kalau diubah menjadi pecahan, seperti tadi, sudah dijelaskan. Kalau persen itu artinya per 100. Berarti 12,5 per 100. Sama dengan kita hilangkan koma di sini. Artinya dikalikan berapa biar komanya hilang. Kalau gini aja. Koma ini dipindah ke belakang. Komanya jadi di belakang. Tapi yang bawah ditambah 1 0. Jadi dia menjadi 125 per 1000. Yang dikalikan 10. Atas dikalikan 10, yang bawah juga dikalikan 10. Atau seperti itu bahasanya. 125 per 1000 bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 125. 125 dibagi 125, 1. 1000 dibagi 125 berapa? 8. Jadi jawabannya 1/8. Gampang ya? Yang kedua, 20%. 20% kalau diubah menjadi pecahan, itu berarti kita tulis 20/100. 20/100 sama-sama dibagi 20, disederhanakan. Artinya 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Jadi jawabannya 1/5. Gampang bukan? Kelima, per mil. Per mil adalah pecahan dengan penyebut 1000. Per mil dilambangkan dengan notasi kalau tadi persen bawah 1, kalau per mil bawah 2. Yang A, mengubah pecahan menjadi per mil. Contoh, 3/8. Kalau tadi persen dikalikan 100%, berarti kalau per mil ini kita kalikan dengan 3/8 dikali 1000 per mil. 1000 dibagi 8, dicoret. 1, di sini berapa tadi? 125. 125 dikalikan 3 berapa? 375 per mil jawabannya. Gampang ya? Yang B, mengubah per mil menjadi pecahan. Contoh, 120 per mil. Kalau diubah menjadi pecahan berarti 120 per 1000. Sekarang, nolnya kita coret atau dibagi 10. Boleh di sini dicoret. Kalau atas dicoret 1, bawah dicoret 1. Jadi dia menjadi 12/100. Kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4. 3. 100 dibagi 4. 25. Jadi jawabannya 3/25. Gampang ya? Udah dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan tanya di grup Maple. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.